saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyambut Bapak Ibu saudara semua, selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini di Gereja Safari Baptist Fellowship. Pada kesempatan pagi hari ini saya juga menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini dengan Nyonya Sinaga dari Depok. Ibu, selamat datang dan selamat bergabung, Bu. Senang sekali bisa beribadah tempat ini. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juniaman dari GBIC TPW Harapan Indah ya Pak ya, dari Bekasi. Selamat datang Pak, selamat beribadah di tempat ini. Bapak Pendeta Irwanto sedang pelayanan di Medan, jadi pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Juniaman. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk pengumuman pelayanan mimbar pada minggu depan tanggal 31 Juli 2022. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo, kemudian worship leader akan dilayani oleh Isdalia dari STTP Bandung, kemudian singer akan dilayani oleh Cynthia dan Silvianus dari STTP Bandung. Kemudian untuk pemain musik akan dilayani oleh Bapak Pendeta Irwanto. Kemudian untuk jadwal ibadah dan pelayanan serta persekutuan kita untuk latihan musik diadakan setiap hari Sabtu jam 18.00. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 18.00 atau 6 sore. Kemudian doa fajar diadakan secara live streaming setiap jam 5 pagi. Dan persekutuan safari diadakan setiap hari Minggu jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua untuk bisa bergabung dalam persekutuan yang ada di SPBF. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya ada undangan pernikahan dari Saudara Yohanes dengan Saudari Lydia yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Yogyakarta. Kita akan bersama-sama mendoakan acara ini juga supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian untuk pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat ibadah. Saya mempersiapkan Bapak Ibu Saudara semua untuk bersatu secara pribadi. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan menyatukan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Satu hal yang kurindu.
penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu datang di hadapan tahta-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah curahan kuasa berkat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di tempat atau di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu juga hadir di tempat mereka Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau akan sertai mereka, Engkau akan pimpin mereka sehingga sampai di tempat ini dengan selamat dan bisa beribadah dengan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ibadah ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa ya, kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan menyanyikan dengan sukacita. Keselamatan
Kita akan menyanyikan pujian tema kita pada bulan ini. Ku persembahkan hidupku. Kita percaya bahwa apa yang kita miliki semua adalah milik Tuhan. Kita serahkan setiap hati dan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini
pasal 7 ayat yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya minta Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Juniaman. Kita akan mempersiapkan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Panggilan memberi diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan muji nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Pada saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan di hadapan, kiranya Engkau menyucikan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang terus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam segala apapun yang mereka gumulin ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah, kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Kami persembahkan persembahan ini ya Tuhan di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri.
tinggal di dalam dekapan hati. Jadikan kami orang-orang percaya yang selalu dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan, dan biarlah itu semua menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku pembaca dan pendengar yang setia akan firman yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya boleh buka masker? Salam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta Irwanto dan seluruh jemaat Tuhan di Gereja Baptis Taman Safari, Gereja Baptis Indonesia Taman Safari, di mana sudah memberikan kesempatan dan waktu bagi saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Juniaman Saluhu. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, TPW Harapan Indah Bekasi. Jadi cabang dari Cengkareng. Di sana kami masih TPW dan kami memang melayani orang-orang yang sulit secara ekonomi. Mereka berasal dari kalangan bawahan, pemulung, tukang urut, dan lain sebagainya, yang selama ini tidak disentuh oleh gereja, tapi tidak membuat semangat kami untuk melayani mereka, sekalipun dalam situasi kondisi yang amat sangat berkekurangan, karena kami percaya bahwa bersama Yesus kami bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mohon dukungan doa pelayanan di sana. Sekarang sudah ada sekitar 30 sampai 40 orang yang sudah beribadah, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Bapak Ibu Saudara, perlu dan kita ketahui maksud penulisan kitab Amos ini, yaitu untuk memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Sebab di sana Bapak Ibu Saudara, para penguasa, orang-orang kaya di negeri itu, mereka merampok hak-hak orang-orang miskin. Dan bahkan lebih daripada itu, mereka memperlakukan orang-orang miskin dengan tidak adil. Dan bahkan dikatakan oleh firman Tuhan selain itu, banyak umat, banyak para imam, banyak raja-raja di Israel yang menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan di tempat-tempat ibadat yang didirikan oleh raja-raja Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala di tempat ini, Pendeta Irwanto. Siapakah aku sehingga? Ada sebuah teka-teki yang berbunyi demikian, aku tahu siapa aku, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku. Asal kamu tahu siapa aku, maka aku bukan aku lagi. Bapak Ibu tahu jawabannya? Jawabannya adalah rahasia. Ini dibuktikan, kita menyimak kalimat demi kalimat. Aku tahu siapa aku dan kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sesuatu yang jadi rahasia, pasti orang yang merahasiakannya tahu apa yang sedang dia rahasiakan. Oleh karena itu berkata kalimat pertama, aku tahu siapa aku dan kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sesuatu yang jadi rahasia, orang tidak perlu tahu. Asal kamu tahu siapa aku, maka aku bukan aku lagi. Sesuatu yang jadi rahasia, bila itu ketahuan, maka namanya bukan rahasia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ini menjadi perenungan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Menjadi satu pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Siapakah
Jadilah kita terbuka bagi sesamamu, baik di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu. Jika engkau adalah seorang hamba Tuhan, jadilah kita terbuka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang dapat menjadi contoh teladan dan bahkan panutan bagi jemaat yang kita layani. Jika engkau adalah seorang atasan di dalam pekerjaanmu, jadilah kita terbuka, jadilah atasan yang sungguh-sungguh bekerja, yang penuh dengan pengabdian di mana perusahaan kau bekerja. Jadilah atasan yang penuh dengan kerendahan hati kepada bawahannya. Jangan mentang-mentang sudah atasan, seenak-enaknya memperlakukan anak buahnya. Tidak boleh. Jika engkau adalah seorang karyawan, jadilah kita terbuka. Jadilah karyawan yang sungguh-sungguh bekerja supaya orang lain dapat melihat Kristus di dalam pekerjaan yang kau kerjakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Jika engkau adalah seorang Kristen yang sejati, jadilah kita terbuka, jadilah Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jadilah Kristen yang setia pada firman Tuhan. Jangan jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dan itu yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, mereka mengaku sebagai orang percaya, tetapi di kehidupan mereka tidak mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Amos bagi mereka untuk menyampaikan penghukuman-penghukuman yang akan mereka alami. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu dan penting kita harus mengenali diri kita. Perlu sekali. Seperti yang hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Amos. Bapak Ibu Saudara, dia tahu dan menyadari betul bahwa dia adalah orang kecil. Dia tidak ada apa-apanya di hadapan para imam, para raja. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, dia punya hati dan hidup yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah arah dari kota Yehuda, ia hanya tinggal di wilayah perbukitan Yudea, di kota yang sangat kecil yang bernama Teko. Bapak Ibu Saudara, Amos pergi ke Israel Utara untuk menyampaikan berita dan hukuman-hukuman Tuhan atas Israel pada bangsa-bangsa sekitar dan bahkan termasuk Yehuda di mana dia berasal. Oleh karena itu, dalam konteks ini ada 3 poin yang membuktikan siapakah Amos. Ada 3 poin yang membuktikan siapa Amos. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Ini dibuktikan dari pekerjaan keseharian Amos. Kalau kita membaca dari ayat yang sebelumnya, dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang peternak. Dia adalah seorang penggiring kambing domba atau penggembala kambing domba. Dan kalau kita melihat sifat dominan yang dari seorang penggembala adalah apa? Dia orang yang peduli, dia orang yang penuh kasih, bahkan dia orang yang totalitas. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Amos pada waktu itu. Dia tidak peduli seberapa kotor dan bersih ternak yang ia rawat. Dia tidak peduli situasi yang ada di sekitarnya. Amos tetap mengasihi dan melayani serta merawat ternak-ternak yang dipeliharaannya. Inilah sifat dominan yang dimiliki oleh seorang penggembala. Kenapa pada akhirnya Amos ini dipilih oleh Tuhan? Karena memang dia punya hati yang penuh dengan kasih, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus kita bayarkan.
Harga itu adalah totalitas penyerahan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, harga yang harus kita bayar adalah totalitas penyerahan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya. Di saat itu kita juga harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita. Ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan pelayanan, lakukanlah itu tanpa harus bersungut-sungut. Lakukanlah itu tanpa harus hitung-hitungan. Lakukanlah itu tanpa harus menyalahkan Tuhan. Kebanyakan di dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan sudah mempercayakan, tapi masih ada saja yang masih bersungut-sungut, masih ada saja yang masih bermalas-malas. Tetapi Amos, seorang pribadi yang amat sangat mengasihi Tuhan, dia tidak peduli akan situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli akan apa yang terjadi ke depan, sekalipun pada akhirnya dia dibenci oleh para imam, dia dibenci oleh para raja. Tetapi dia tahu bahwa di dalam kebenaran di mana ia berjalan, Tuhan akan bersama dia. Amin. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak ragu-ragu untuk menjalani apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Marilah kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan diri kita dengan totalitas di hadapan Tuhan, tanpa harus mempermasalahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti yang kedua, siapakah Amos sehingga dia adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Ini dibuktikan di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sekali lagi saya katakan, sekalipun Amos seorang peternak, dia seorang pemungut buah ara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi Tuhan mau memilih dia. Ini membuktikan bahwa cinta kasih Tuhan tidak akan terbatas kepada siapapun. Sekali lagi saya katakan, ini membuktikan bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah terbatas kepada siapapun, baik kepada orang kecil, baik kepada orang besar, orang yang punya jabatan dan lain sebagainya, dia orang yang ganteng dan mungkin jelek. Tuhan tidak melihat itu. Dan apapun latar belakang kita, seburuk apapun kita, kalau Tuhan katakan, saya memilih kamu, maka tidak yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa yang dialami oleh Amos ini, dan saya percaya bahwa ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam kehidupan pekerjaan kita, seringkali di dalam kehidupan pelayanan kita, bahkan di dalam keluarga kita, ada hal-hal yang membuat kita menyalahkan Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kita, kenapa Tuhan sih tidak baik dengan saya? Kenapa sih sampai saat ini doa saya masih belum dijawab itu? Bapak Ibu Saudara ingat, ketika kita merenungkan kembali bahwa hidup kita ini adalah pilihan Tuhan, maka hidup saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Yesus. Amin. Jadi kita beruntung menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, inilah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah membukukan dirinya, memperkenalkan dirinya, ini aku. Kita hanya meresponi dengan iman kepercayaan kita. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kedua. Tadi yang pertama, bukti yang pertama adalah Amos adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Dia pribadi yang melayani Tuhan. Dan yang kedua, dia pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa saya dan saudara. Ketika dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kalau secara hitung-hitungan, apa sih yang Tuhan mau korbankan bagi kita? Kita manusia berdosa kok. Kita orang yang penuh dengan kesalahan. Kita orang yang tidak terlepas dari kesalahan dan perbuatan dosa. Tetapi luar biasa Tuhan kita, dia mau memberikan dirinya
Dia mau mengorbankan dirinya karena dia punya tujuan yang indah bagi kita, yaitu supaya kita menjadi umat pilihan dan menjadi keluarga pewaris kerajaan Allah suatu kelak akhirnya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bukti yang ketiga adalah Amos pribadi yang diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, dikatakan di sana, jawab Amos kepada Amazia, aku bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos adalah pribadi yang diberi kuasa oleh Tuhan. Dari seorang peternak pemungut buah ara, dari orang kecil, mungkin dikatakan dia tidak pengaruh besar, dia tidak punya pengaruh besar terhadap orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tapi tiada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berdaulat atas kehidupannya, ya diberi kuasa oleh Tuhan. Maka sekalipun dia orang kecil, tidak punya pengaruh, tapi dia punya wibawa yang Tuhan berikan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk umat Israel, untuk bangsa-bangsa sekitar, bahwa penghukuman Tuhan akan datang. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memakai Amos ini untuk mengingatkan umat Israel dan juga termasuk kita yang hari ini datang beribadah kepada Tuhan, mengingatkan kita akan apa yang kita lakukan, mengingatkan kita apa akan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Seringkali Tuhan itu ingin kita berjalan di jalan yang lurus. Saya memberikan perumpamaan seperti ini. Tuhan menginginkan kita berjalan di jalan yang lurus, tapi tanpa kita sadari, karena keegoisan sifat kemanusiaan kita, ketidakpedulian kita terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seringkali kita berjalan seperti ini. Bukan berjalan di jalan yang lurus seperti ini, tapi justru kita berjalan di jalan yang menuju jurang. Dan itu tanpa kita sadari. Karena kenapa? Itulah akibatnya kalau kita terlalu mengandalkan akal dan kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan akal dan hebatnya kita. Tapi yang kita andalkan adalah, andalkanlah kuasa Yesus yang ada di dalam hidupmu, di dalam pribadimu, supaya engkau dapat mengalahkan segala kuasa dunia, segala kuasa-kuasa angin udara, dan bahkan segala kuasa-kuasa manusia yang ingin menjatuhkan kita. Karena bersama Yesus kita bisa, sebagaimana pujian berbunyi demikian, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini ketika kita pulang dari gereja ini, mari kita mengandalkan kekuatan dan kuasa Yesus yang ada dalam hidup kita. Jangan andalkan pribadimu. Segala masalah yang ada di dalam kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga, Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Saya minta waktunya sedikit saja untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 poin yang firman Tuhan tegaskan bagi kita pada pagi hari ini. Siapakah aku, siapakah kita sehingga? Yang pertama adalah kita adalah pribadi yang melayani Tuhan. Kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan.
Di dalam Yeremia dikatakan bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita, dan Dia akan mengutus kita ketika kita sudah lahir di dunia ini. Dan yang ketiga adalah kita adalah pribadi yang diberi kuasa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan kesempatan untuk merenungkan firman. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mengasihi kita, tapi kasih itu seringkali tidak kita aplikasikan di dalam pekerjaan pelayanan kita. Tuhan sudah memilih kita, tapi seringkali kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan yang dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa orang yang lemah, orang yang mempunyai kekurangan, kalau Tuhan sudah memilih, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Yesus akan tinggal diam di dalam kehidupan kita, sehingga akan menyanyikan pujian responsif kita pada pagi hari ini. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa secara pribadi, memohon pengampunan kepada Tuhan, agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipilih dan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi panggilan-Mu Yesus, inilah kerinduan kami.
Allah kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang singkat Engkau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, untuk menjelaskan di dalam hati kami arti dan maksud akan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Firman-Mu dapat membersihkan kehidupan kami dari segala noda kotoran dosa yang ada dalam pribadi kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus mengasihi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus dipilih oleh Tuhan, serta menjadi pribadi-pribadi yang terus diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala apa yang kami kerjakan dengan penuh pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini satu persatu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam keluarga, studi, pendidikan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang akan terus menolong menyertai mereka. Berkat-berkat-Mu mengalir melimpah di dalam kehidupan mereka Bapa. Engkau jauhkan mereka dari segala godaan, jauhkan mereka dari segala kematian yang mendadak, jauhkan mereka dari segala kuasa dunia, jauhkan mereka dari segala kecelakaan, jauhkan mereka dari hal yang tidak diinginkan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan terus tinggal diam di dalam hidup mereka, sehingga jemaat Tuhan terus memancarkan kasih Kristus dan sinar kemuliaan dinyatakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah uluran tangan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi mereka. Hamba berdoa untuk rencana pernikahan saudara Yohanes dan Lydia. Tuhan berkati rencana pernikahan kedua saudara kami ini. Biarlah segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, sehingga sampai pada hari H Tuhan menyertai. Kami menyerahkan rencana ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, Jerika ya Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih karena Engkau memberikan dia umur yang panjang. Kiranya Engkau yang memberkati masa-masa pertumbuhannya. Di dalam pertumbuhan dia boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengenal kasih Yesus, sehingga dia semakin menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang kokoh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkanlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada, diberkatilah makanan dan minumanmu. Tuhan akan memerintah berkat ke atasmu. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia, damai sejahtera sampai saat ini hingga Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.